Di saat seorang ibu kehilangan anaknya, betapa putus asanya anak perempuan ini melihat darah dagingnya dibawa pergi. Setelahnya, tapi dia gimana pun tidak kepikiran, anak ini dikubur di bawah kakinya. Wanita ini bernama Fay Luo Meina, adalah seorang biarawati dari Irlandia. Biarawati sangat memperhatikan tekenuan dan menahan nafsu, agar bisa dekat dengan Yesus. Tapi Meina sebagai anak gadis yang berusia puluhan tahun, tidak bisa menahan godaan dari hormon. Dia dengan seorang laki-laki hamil setelah saling mengerti di tengah malam. Dan setelah itu laki-laki itu menghilang. Karena ini Meina menerima hukuman berat. Tidak hanya dibak bekerja di tempat cuci baju yang paling susah dibiara. Saat melahirkan tidak boleh memakai bius. Dan yang lebih kelewatan adalah, anak yang setelah dilahirkan sudah dikirim ke rumah adopsi. Ibu dan anak seminggu hanya bisa berjumpa 1 jam. Dia memberikan nama putranya Andongni. Biarawati yang membuat kesalahan sepertinya juga memiliki seorang putri, bernama Mali. Anak keduanya selalu bersamaan. Satu-satunya penghibur bagi para biarawati, yaitu 1 jam saat berjumpa dengan kesayangannya. Cuman di biara memiliki satu tradisi yang tidak tertulis. Anak-anak yang dilahirkan biarawati, suatu hari anak diadopsi oleh keluarga lain. Semuanya sudah tahu, tapi siapapun tidak berani membilangnya atau memberontak. Hanya bisa menikmati kebahagiaan yang pendek ini. Meina juga sama. Cuman kali ini, kesakitan kehilangan anak datang kepadanya. Pria bernama Mading sedang merencanakan wawancara. Dia sebenarnya adalah seorang wartawan terkenal, tapi malah terjebak dalam rawa pelaporan skandal. Dia yang dipecat sedang memerkukan sebuah artikel yang menghebohkan untuk membuat dirinya bangkit kembali. Karena ini dia menerima sebuah survei khusus, yaitu membantu seorang ibu tua mencari anaknya yang telah berpisah 50 tahun. Ibu tua itu adalah Fay Luo Meina yang sudah tua. Orang tua itu duduk di sampingnya, menceritakan dengan detail ceritanya dulu sebagai biarawati. Mading dengan teliti mencatatnya. Selanjutnya adalah survei lapangan. Dia dan Meina bersama menaiki mobil ke sebuah biara di Irlandia. Ingin berjumpa dengan CR yang dulunya mengatur putranya dijual. Tapi bagian biara hanya menyuruh biarawati yang baru berjumpa dengan mereka, dan menolak permohonan mereka tentang biarawati CR yang sudah tua. Dan data anak itu saat diserahkan, sudah terbakar hangus oleh api. Dan setelah survei Mading, menemukan api itu mungkin dibuat oleh pihak biara sendiri, hanya untuk menghancurkan kenyataan menjual anak-anak. Ini betulan bisa jadi berita halaman depan. Mading sangat bersemangat. Dia juga menemukan bahwa putra Mina, Andongni, bersama dengan Mali yang tak terpisahkan, diadopsi oleh sebuah keluarga Amerika. Jadi mereka memutuskan langsung ke Washington lanjut mencari. Setelah berhari-hari berliku-liku, suatu saat sarapan, Mading di internet menemukan sebuah informasi yang sangat luar biasa. Tapi dia malah diam. Berita ini bagi Meina sebenarnya baik apa buruk? Ibu tua yang menikmati perbedaan budaya, membawa sepiring sarapan dengan senang ke depan Mading yang sedang berpikir. Setelah melihat isi di komputer, senyuman di wajahnya hilang. Di atas adalah berita tentang putra kandungnya yang telah berpisah selama 50 tahun. Saat dia telah diadopsi ke Amerika, namanya diganti menjadi Mike. Kemudian menjadi kepala penasihat hukum Presiden Amerika Serikat. Mading pernah melihat, dan pernah ngomong. Dan yang tidak beruntung adalah, 8 tahun lalu Mike sudah meninggal karena AIDS. Karena dia adalah seorang gay. Tahu bahwa anaknya sudah meninggal, Meina dengan sakit hati menangis. Untuk tahu lebih banyak, mereka bersama ke rumah rekan kerja Mike yang dulu. Rekan kerjanya sangat memuji kepribadian dan pesonanya. Ini membuat hati Meina sedikit nyaman. Cuman setelah berjumpa dengan Mali, hati Meina jatuh ke jurang lagi. Karena apa yang dikatakan Mali, Mike tidak pernah membahas Irlandia. Apakah dia benci dengan dirinya yang meninggalkannya saat itu? Menghadapi Mali yang dingin, Mei tidak tahan dan pergi ke gereja bertobat, dan berpikir ingin pulang ke Inggris. Tapi Mading muncul lagi. Mike sebenarnya tidak melupakan Irlandia, yaitu dia selalu memakai bros yang melambangkan Irlandia. Di bawah bujukan Mading, Meina barulah pelan-pelan mengembalikan suasana hati, dan setuju melihat terakhir kali pacar sejenis putranya saat masih hidup, Pete. Cuman prosesnya ini sangat susah. Pete kelihatannya tidak ingin bercerita hal ini dengan orang yang tidak dikenal. Mading ditutup pintu.
Saat ini Meina ke depan pintu. Dengan tenang berkata, "Saya adalah ibunya Maike." Menghadapi aura ibu tua kurus yang kuat, Pete akhirnya menyetujui permohonan kedua orang, dan memutarkan rekaman beberapa tahun ini untuk dilihat Meina. Cuman ada satu hal yang menarik perhatian Mading, yaitu rekaman Maike dan biarawati Siuer. Pete memberitahu bahwa Maike selalu ingin mencari ibunya. Cuman biara memberitahunya, mereka juga tidak bisa menghubungi Meina. Setelah Maike meninggal, sesuai dengan permintaan, menguburnya di kuburan belakang biara. Ternyata bertahun-tahun ini kedua ibu dan anak saling mencari. Hanya saja biara yang sengaja memberhentikannya. Kedua orang yang sudah mendapatkan kenyataan dengan cepat kembali ke Irlandia. Mading yang marah sudah tidak peduli dengan beritanya. Dia masuk ke kamar biarawati Sier bertanya tentang hal ini. Yang didapatkan malah jawaban yang tidak acuh darinya. Dia menganggap membuat kesalahan dan mendapatkan hukuman sudah seharusnya. Kesalahannya yang menyembunyikan yang sebenarnya akan diadili oleh Tuhan. Tapi Meina bahkan sudah tidak punya energi untuk marah. Sebagai orang tua, dia tidak mempunyai keinginan untuk marah, dan juga tidak ingin menyebarkan emosi kepada siapapun. Dia seumur hidup selalu mencari putranya, malah tidak kepikiran dia dikubur di tanah biara. Dai sekarang hanya ingin melihat kuburan putranya. Mading yang sudah tenang juga merasa, marah dengan seperti ini tidak bagus. Gimanapun orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Dia hanya diam-diam membeli sebuah patung Kristus, memberikannya ke Meina dan meletakkannya di depan kuburan Maike. Cerita sudah berakhir sampai di sini. Film ini berjudul Kurang dari Philomena Lebih Besar Dari, adalah sebuah film dari kisah nyata. Saya benar-benar menghela napas setelah melihat cerita ini. Seorang ibu bisa demi anaknya mengeluarkan energi yang begitu besar. Pada akhir film Meina memilih memaafkan biarawati Sier. Yang diperlukan bukan hanya keberanian, dan juga pola. Di satu sisi, dia memiliki kesadaran untuk menerima hukuman jika berbuat kesalahan. Tapi di sisi lain dia juga bisa berbuat salah demi anaknya. Baik secara emosional atau agama. Dia telah menjaga dirinya sendiri. Jadi dengan pilihannya, saya hanya bisa mempertahankan sikap kagum. Semuanya memiliki pemikiran seperti apa?